Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atwa'ul khalqi li rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin segenap kaum muslimin jamaah musalla Nurul Istiqomah yang insyaallah hadirnya kita Allah limpahkan rahmat, barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus al-mukarram Ustaz Mas Ula, Bapak Haji Zayadi, al-mukarram Ustaz Rahmat, Bapak Haji Amin, Al-Ustaz Dr. Andas Haji Aunul Muqarrabin, dan segenap para orang-orang tua kita, jamaah lainnya yang tidak saya sebut namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kembali pada kesempatan di malam Sabtu pertama di bulan Juli 2025 ini, kita hadir selesai kita sholat maghrib berjamaah. Kita berharap benar moga-moga sholat maghrib zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu selanjutnya kita buka saja lembaran kitab Nasaihul Ibadnya pada halaman 20 baris ketujuh dari atas. Wa qala syair fardun 'alan nas ayyatuhu lakin tarkuz dzunubi aujabu. Halaman 20 baris ketujuh dari atas diawali dengan wa qala syair fardun 'alan nas ayyatuhu lakin tarkuz dzunubi aujabu. Sebelum kita baca sama-sama mengawali kajian malam hari ini, kita iringi dengan suratul Fatihah. Doakan saudara sanak famili andai tolan yang malam hari ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan deritanya, Allah berikan kesabaran di dalam hidupnya, dan moga-moga menjelang tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahi nilai rezeki kita sehingga kita menjadi orang yang beruntung hidupnya di dunia wal akhirah. La ziniya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syairu fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkaz dzunubi aujabu wasabru finna ibati sa'bur lakinna fautas sawabi as'abu waddahru fi sarfihi ajibu lakinna ghaflatan nasi a'jabu wa kullu ma qad yaji qaribu lakinni al mauta min dzaka aqrabu qauluhu waddahru fi sarfihi ajibu ay inna zamana fi taghayyirihi
bil umuri al hadisati ajibun. Wa an Anasin kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa akhidhu biyadi Abi Zarrin faqala ya Aba Zarrin a'alimta anna baina aidina aqabata qu'udan la yas'aduha illal mukhiffun. Qala rajulun ya Rasulullah aminal mukhaffin ana aminal musqalin. Qala a'indaka ta'amu yaumin. Qala na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ghadin. Qala na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu ba'da ghadin. Qala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana indaka ta'amu salasati ayyam kunta minal musqalin. Wal maqalatu tsaniyah an ba'dil hukama rahimahullahu ta'ala arba'atun minal khisali hasanatun wa huwa ma yata'allaqu bihil mad'u fil ajili was sawabu fil ajili walakin arba'atun minha ahsan al haya'u wa huwa inkibadu nafsi min syai'in hazran anil laumi fihi minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsanu wal adlu ayat tawassutu bainal ifrati wat tafriti min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara ay zawil wilayati ahsanu wat taubatu ay ruju'u ila Allah ta'ala bihalli uqdati al asrari alal qalbi summa al qiyam li kulli haqqillahi ta'ala minas sayhi hasanatun walakinnaha minas syabi ahsanu wal judu ay ibadatu ma yambagi la li'awadin minal agniya hasanun walakinnahu minal fuqara ahsanu. Baik, kita lanjut jamaah sekalian. Apa yang kita baca kita kaji bersama. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa qala syair, dan berkata seorang penyair. Apa katanya? Fardun 'alan nas ayyatubu. Kewajiban atas manusia untuk bertobat. Ini kata seorang penyair, bila mana seseorang melakukan perbuatan dosa maksiat jauh dari tuntunan agama, maka wajib atasnya itu bertobat. Fardun 'alan nasi ayyatubu. Kewajiban atas manusia untuk bertobat. Lakin akan tetapi tarkaz dzunubi aujabu, meninggalkan perbuatan dosa itu lebih wajib. Jadi hukum bertobat itu wajib, Pak. Namun meninggalkan perbuatan dosa itu lebih wajib. Tuh, supaya kita tidak bertobat mulu, pada akhirnya meninggalkan perbuatan dosa itu hukumnya lebih wajib. Wasabru finna ibati sa'bun. Bersabar di dalam tertimpahnya musibah itu sulit, Pak. Kalau kita menghadapi satu cobaan, menghadapi satu musibah, kita hadapi musibah, kita hadapi cobaan itu dengan sabar, itu sulit, Pak. Wasabru finna ibati sa'bu. Bersabar di dalam tertimpa musibah itu sulit. Lakinna, akan tetapi
fautas sawab ashab, kehilangan pahala itu lebih sulit. Ketika manusia menghadapi kesabaran, di saat menghadapi kesulitan, dihadapi masalah cobaan, menghadapinya dengan nilai sabar memang sulit. Tapi kata penyair ini, kita tidak dapat atau kehilangan pahala dari Allah itu ternyata lebih sulit lagi. Wadakhru fi sarfihi ajibun, zaman dalam pergulatannya, zaman dalam perputarannya ajib, itu begitu menakjubkan. Ketika dari satu hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, perubahan tahun 1446 jadi 1447. Kita berada di bulan Muharram, tanggal 9 di bulan Muharram. Maka ini pergulatan yang namanya masa, perputaran yang namanya waktu itu menakjubkan. Lakinna akan tetapi ghaflatan nas ahjabu, kelalaian manusia itu lebih menakjubkan. Kalau di saat kita menghadapi waktu begitu cepat berubahnya, tapi nyata-nyatanya dengan perubahan waktu kita jadi lalai, maka ini lebih menakjubkan, lebih mengherankan dalam hidup kita. Padahal kalau kita mengamati perubahan tahun Hijriah 1446 jadi 1447, pepatah Arab menyatakan as-sinu yazdad wal umru yanqus. Tahun-tahun kehidupan manusia bertambah. Ketika pertambahan tahun, ternyata jatah umur kita semakin lama semakin berkurang. Betul begitu, Pak? Iya. Jadi makin lama jatah umur kita bukan makin nambah, Pak. Makin lama makin kurang. Buktinya apa? Di antaranya itu uzkuru hazimal lazzat, ingat ketika berkurangnya kelezatan, ketika berkurangnya kenikmatan yang ada di dalam diri kita. Bapak terasa nggak makin lama kenikmatan yang kita rasakan makin berkurang? Terasa nggak, Pak? Terasa. Kenikmatan gigi berkurang, kenikmatan mata berkurang, kenikmatan duduk sila berkurang. Benar? Iya, ini berkurang nih. Kalau di saat pergulatan waktu berubah begitu cepat, yang menakjub, yang mengherankan. Lebih heran lagi, kata seorang penyair, bila mana masa begitu cepat berlalu, tapi manusianya dalam keadaan melalai. Na'udzubillah min zalik. Wa kullu ma qad yaji'u qaribu, setiap sesuatu itu sesekali datangnya begitu cepat. Yang namanya segala sesuatu itu datang begitu cepat. Lakinnal mauta min dzaka aqrab, akan tetapi kematian itu datangnya lebih dekat. Segala sesuatu datang itu begitu dekat, Pak. Apa saja yang kita inginkan ini dekat datangnya. Tapi apa yang lebih dekat lagi? Tidak lain datangnya kematian itu akan lebih dekat dari diri kita. Makin lama, kita semakin mendekati yang namanya ajal. Yaman di dunia fustagal qad garafutulal amal. Orang-orang yang sibuk dengan kehidupan dunia semata, kalian lupa Allah, kalian lupa berzikir, kalian lupa ngaji, kalian lupa berjamaah, yang pada akhirnya kita semakin lama semakin lalai. Pada hakikatnya kematian itu semakin dekat dalam diri kita. Qauluhu wadahru fi sarfihi ajibun. Jadi perkataan kalimat tadi ada di kalimat syair wadahru fi sarfihi ajibun. Pergulatan zaman itu begitu menakjubkan. Maknanya apa? Inna zamana, sesungguhnya zaman, fi taghayyirihi, di dalam perubahannya, bil umuril hadisati ajibun, dengan segala perkaranya terjadi begitu menakjubkan. Baru kemarin, Pak,
Kita duduk di sini, udah malam Sabtu lagi. Ya, itu zaman begitu tuh Pak. Baru kemarin kita ngaji malam Sabtu ketiga. Sekarang udah masuk lagi malam Sabtu. Besok udah hari Sabtu. Nanti ketemu lagi hari Sabtu lagi. Ketemu lagi hari Sabtu lagi. Itu masa, dan masa begitu cepat. Kalau masa yang berjalan begitu cepat, kita tidak manfaatkan. Sementara usia kita nambah, yang 50 jadi 51, yang 51 jadi 52, yang 59 jadi 60. Ketika pertambahan tahun, kita terlena kepada Allah. Semakin lama bukan malah dekat kepada Allah, semakin lama semakin jauh dari Allah. Ini termasuk orang yang tidak beruntung hidupnya nanti di saat dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut, wa an Anasin, ada satu hadis dari Anas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, wa huwa akhidhu bi yadi Abi Dzar, Nabi memegang pundak Abu Dzar. Faqala, lalu Nabi bilang, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, a'alimta anna baina aidina aqabata qu'udan la yas'aduha illal mukhiffun. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, a'alimta, tahukah engkau, anna baina aidina aqabah, bahwasanya di hadapan kita ada lereng bukit yang begitu menyulitkan. Abu Dzar, kalau kita kaji secara mendalam nih, di hadapan kita ada bukit yang menyulitkan, la yas'aduha, sehingga kita tidak bisa naik ke bukit itu, illal mukhiffun, kecuali kalau kita meringankan diri. Kalau kita lagi mau jalan Pak, kebetulan jalanan itu tanjatan. Tahu tanjatan Pak? Kalau tanjatan itu mungkin lama, mungkin ke atas atau mungkin ke bawah, mungkin ke atas. Kalau kita lagi mau nanjat, kira-kira kalau kita bawa barangan yang berat, mungkin bagaimana? Mungkin berat. Tuh, ini umpama gambaran yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzar, di depan kita ini ada bukit ini. Bukit yang begitu terjang, bukit yang sulit kita naiki. Supaya gampang kita naiki, bawaannya jangan terlalu berat. Kalau bawaannya terlalu berat, kita kagak bisa naik-naik ini. Melainkan kita disuruh bagaimana? Kecuali al-mukhiffun, orang yang bawaannya begitu ringan. Qala rajulun, maka bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, aminal mukhiffin aminal musqalin, apakah saya ini orang yang ringan bawaannya, ataukah saya ini orang yang berat bawaannya? Ini ada yang nanya, ya Rasulullah, kalau di depan kita nih ada satu bukit yang sulit kita tanjati, saya mau nanya, ya Rasulullah, saya ini termasuk orang yang meringankan diri atau orang yang memberatkan diri? Dia nanya gitu. Karena Nabi ditanya, Nabi menjawab, qala a'indaka ta'amu yaumin, qala. Nabi jawab begini, apakah kamu punya makanan hari ini? Yang nanya tuh ditanya lagi sama Nabi, hari ini kamu punya makanan enggak? Naam, ya, saya punya makanan. Faqala Rasulullah bertanya lagi, wa ta'amu ghadin, kalau buat besok kamu punya makanan enggak? Qala, kata orang ini, ya, punya ya Rasulullah, ada makanannya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bertanya lagi, wa ta'amu ba'da ghadin, kalau buat lusa bagaimana? Kalau hari ini ada, besok ada, kemudian buat lusa ada enggak makanannya? Qala, kata orang inilah, enggak ada ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih lanjut Rasulullah mengatakan, lau kana indaka ta'amu salasati ayyam kunta minal musqalin. Kalau sekiranya kamu hari ini punya makanan, besok punya makanan, lusa punya makanan,
besok lusa lagi punya makanan, berarti engkau termasuk orang-orang yang memberatkan diri. Jadi apa yang kita simpan ini sementara ini bikin diri kita jadi berat Pak pada hakikatnya. Ya Pak. Padahal nanti kita akan menempuh satu perjalanan yang jauh. Belum lagi ada tanjakannya. Kalau bawaannya kita begitu berat, sulit kita menerjang satu bukit yang begitu tinggi. Tapi bila mana kita meringankan diri dengan seolah-olah wacana yang disampaikan Rasulullah itu ibaratnya begitu, Pak. Hari ini kamu punya makanan enggak? Punya. Besok punya. Besokan lagi enggak ya Rasulullah. Lalu Nabi bilang, kalau secara berturut-turut, hari ini punya makanan, besok punya makanan, besokan lagi lusa punya makanan, besokan lagi lusa punya makanan, berarti ada yang kita simpan. Berarti kalau ada yang kita simpan, kita termasuk orang yang memberatkan diri nanti di hadapan Allah. Yang kita simpan ditanya nggak Pak? Kira-kira yang kita simpan apa? Bapak yang Bapak simpan banyak atau dikit? Ini kayaknya jawabnya malu-malu nih ya. Pokoknya yang banyak simpenannya berarti bawaannya berat Pak. Bawaannya berat, semakin banyak semakin berat, semakin banyak semakin berat. Ini logika yang disampaikan Rasulullah. Makanya Nabi ketika habis salat asar Pak, subhanallah. Nabi habis salat asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Nabi pulang. Sahabat yang ngikuti salat jamaah bingung kok Nabi langsung aja pulang, kagak pakai zikir lagi, nggak pakai doa lagi. Tapi Nabi habis pulang, Nabi balik lagi ke masjid. Nabi ditanya sama sahabat, ya Muhammad, kenapa tadi habis salat asar langsung kau pulang? Jawaban Nabi, ketika saya mengucapkan salam, saya ingat di bawah bantal saya ada beberapa uang yang belum saya sedekahkan. Di bawah bantal saya ada beberapa uang yang belum saya sedekahkan. Saya buru-buru sedekah. Supaya saya takut nanti dihisab Allah semakin lama semakin berat. Buru-buru habis sholat asar karena pengen sedekah Pak. Kalau kita buru-buru sholat mau ngapain? Bapak kalau habis sholat kagak zikir lagi, nggak doa lagi, Allahumma lantas jalan, langsung pulang mau ngapain? Mana Allah beda Pak. Nabi buru-buru pulang karena takut yang disimpan itu jadi memberatkan Nabi. Buru-buru dia pulang, ambil tuh uang di bawah bantal, langsung disodakoin. Lalu Nabi balik lagi, aku ngeri, aku takut apa yang aku simpan nanti akan menjadi beban nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, ini nih permasalahannya. Satu nasihat yang begitu bermakna yang disampaikan oleh Rasulullah kepada siapa tadi? Siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Kita lanjut, wal maqalatus tsaniyah, maqalah yang kedua. Wa an ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang yang bijaksana. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati atasnya. Arba'atum minal khisali hasanah. Ada 4 macam, wa huwa yata'allaqu bihil madhu fil ajil, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pujian fil ajil pada masa sekarang, wasawabu fil ajil, tapi pahalanya diberikan pada masa yang akan datang. Ada 4 permasalahan yang dinilai itu baik. Walakin arba'atu mina hasan, akan tetapi 4 lainnya itu lebih baik. 4 hal itu baik, tapi ada 4 hal lagi lebih baik. Apa itu yang dimaksud dengan 4 hal baik dan 4 hal lagi lebih baik? Pertama, al-haya, malu. Malu itu apa? Wa huwan kibadun nafsi min syai'in hazrat. Menahan nafsu dari sesuatu ketika berhati-hati, anil laumi fihi, dari unsur yang jelek. Dia takut, malu
Kalau saya berbuat jorok, kalau saya berbuat dosa, kalau saya tidak ngaji, kalau saya tidak salat, malu minar rijal, yang malu ini laki-laki. Jadi kalau ada sifat malu dari laki-laki, bagus nggak Pak? Kalau ada orang laki-laki malu, bagus nggak? Bagus. Namun walakinna minal mar'ah ahsan. Akan tetapi kalau yang memiliki sifat malu perempuan lebih bagus. Orang laki memiliki sifat malu bagus Pak. Saya malu kalau rumah dekat musola kagak ngaji, jadi ngaji. Saya malu kalau rumah saya dekat musola kagak pernah sholat jamaah. Akhirnya karena ada sifat malu jadi ke musola. Ini kalau malu dimiliki oleh orang laki, bagus orang laki malu. Tapi kalau perempuan memiliki sifat malu bagaimana? Lebih bagus lagi. Ya Allah. Orang perempuan kalau kakak pakai jilbab malu, akhirnya jadi pakai jilbab. Orang perempuan kalau kagak taat sama suami malu, akhirnya taat sama suami. Yang kedua, wal adlu ayat tawassut bainal ifrat wa tafrid. Sikap adil. Sikap adil itu sikapnya bagaimana? Ayat tawassut bainal ifrat wa tafrid. Artinya sifat pertengahan antara melampaui batas, berlebih-lebihan dengan sifat pertengahan. Itu namanya adil. Kalau yang adil ini ada pada setiap orang, itu bagus Pak. Kalau setiap orang berlaku adil, bagus enggak? Bagus. Walakinnahu minal umara aizawil wilayah asad. Akan tetapi kalau yang berlaku adil ini pemerintah, bagaimana Pak? Lebih bagus. Kalau kita rakyat memiliki sifat adil, cakep kata Nabi, bagus. Tapi kalau yang berlaku adil pemerintah, yang memiliki kekuasaan wilayah, berlaku adil, itu nilainya lebih bagus. Kalau rakyatnya adil, cakep nggak Pak? Cakep. Kalau pemerintah yang adil, lebih bagus. Gitu Pak. Tadi yang memiliki sifat malu laki bagus. Kalau yang memiliki sifat malu perempuan lebih bagus. Yang memiliki sifat keadilan rakyat, setiap rakyat adil bagus. Tapi kalau yang bersifat adil itu pemerintah, itu lebih bagus. Yang ketiga, wa taubah. Bertaubat ayir ruju ilallahi ta'ala, yakni kembali kepada Allah. Bihalli uqdatil asrar anil qalbi, dengan cara mengurangi kerumitan, kesalahan, dosa yang ada di dalam hati. Summal qiyam bi kulli haqqillahi ta'ala, lalu dia melaksanakan hak-haknya kepada Allah. Taubat minas syekh hasanatun. Kalau ada orang tua bertobat, nilainya bagaimana Pak? Bagus. Kalau ada orang tua taubat, bagus. Tapi kata Nabi, walakinnaha minasyab ahsan. Tapi kalau yang bertobat anak muda bagaimana? Lebih bagus. Subhanallah Pak. Ini cakep nih redaksi kata-kata ini Pak. Orang tua taubat emang mestinya. Kalau udah tua kagak mau taubat mau ngapain? Benar apa kagak nih Pak? Iya subhanallah. Kalau ada orang tua ngaji, bagus nggak Pak? Bagus. Kalau ada anak muda ngaji, lebih bagus. Subhanallah. Makanya kata Rasul, sebaik-baik anak muda yang perilakunya mirip orang tua. Dia usianya remaja, pemuda, tapi ibadahnya subhanallah mirip orang tua. Ini anak muda yang jempolan. Tapi seburuk-buruk orang tua yang perilakunya mirip anak muda. Tuh, umur udah 70 tahun. Ya Pak, masih begadang aja di tengah jalan. Ada nggak yang begitu Pak? Mana orang itu Pak? Ya, tuh ya Allah Pak. Makanya melalui kutipan ini, kalau orang tuanya bertobat, bagus.
Tapi kalau ada anak muda yang bertobat, ahsan. Ada hasanun, bagus. Ada pakai ismu tafdil, lebih bagus lagi. Subhanallah. Tuh. Dan yang berikutnya, jamaah sekalian, wal judu ay ifadatu ma yambagi la iwadin minal agniya. Kedermawanan ai ibadatu ma yang bagilah iwadinnya, ini sesuatu yang layak. Memberi sesuatu yang layak harus diberikan, itu namanya dermawan. Minal agniya, dari orang kaya. Kalau yang dermawan ini orang kaya, hasanun, bagus nggak? Bagus. Kalau di jalan Sasak ini ada orang kaya dermawan, menurut Bapak cakep nggak? Cakep, bagus. Walakinahu, akan tetapi minal fuqara, kalau yang dermawan orang fakir bagaimana? Lebih bagus, subhanallah. Kalau orang kaya dermawan, memang ada yang didermawanin, Pak. Ada yang dikeluarin, ada yang dinafkahin, ada yang disodakohin, makanya tetap dipandang bagus. Orang kaya dermawan, bagus. Tapi kalau ada orang fakir, orang miskin dermawan, ahsan, lebih bagus lagi. Ya Pak, kalau orang kaya sodako 10.000 Pak, orang kaya. Orang miskin sodako 10.000, pahalanya banyakkan yang mana? Yang miskin. Bapak tahu begitu? Ya Pak, subhanallah Pak. Kalau orang kaya sodako 100.000, orang miskin sodako 100.000, pahalanya banyakkan mana? Miskin. 100.000 buat si miskin luar biasa besarnya Pak. Tapi bagi orang-orang yang uangnya banyak, 100.000 buat orang-orang kaya nggak ada apa-apanya Pak. Subhanallah. Dia pergi ke hotel bintang 5, ngopi satu cangkir aja 100.000. Kalau Bapak uang 100.000 kira-kira buat apa? Buat beli beras Pak. Tuh coba bayangin. Itu orang kaya ngopinya aja 100.000 Pak. Belum rokoknya, belum makannya, sekali makan bisa 500.000. Kalau orang-orang miskin uang 500.000 dia berpikir buat bayaran sekolah anak-anak dan lain sebagainya. Makanya benar dalam ungkapan ini, kalau ada orang kaya yang dermawan tetap dipandang bagus. Namun kalau ada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dia dermawan, itu nilainya bagus. Ini nih ungkapan hal yang bisa kita ambil ketika hadirnya taklim. Malu bagi laki-laki bagus, malu bagi perempuan lebih bagus. Adil bagi rakyat bagus, tapi adil bagi pemerintah lebih bagus. Taubat orang tua cakep, taubatnya anak muda lebih cakep. Dermawannya orang kaya bagus, tapi kedermawanan orang-orang miskin itu adalah lebih bagus. Insyaallah kita berharap melalui kajian malam hari ini mendatangkan hikmah manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salama. Allahumma ahyina ka hayatil ulama
wa amitna kamauti syuhada wa sunna fi zumratil awliya wa akhrijna minad dunya muslimin wa alhiqna bis salihin ya rabbana ibtawadina wa alif bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina syarraz zalimin waqfina syarral hasidin waqfina syarra ma yu'zina man aradana bisu'i ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah ila akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.